Makanya saya tanya, yang kamu tahu siapa, mulut siapa yang ditutup? Itu dulu baru saya mau ngomong. Kalau kamu berani ngomong siapa yang ditutup mulutnya, saya akan ngomong. Ini siapa yang ditutup? Hakim Agung yang bisa memenuhi apa yang menjadi harapan publik pada saat ini. Ada permintaan netizen ini. Apakah permintaan netizen ini tetap dianggap sebagai sampah oleh Mahkamah Agung, atau Mahkamah Agung dengan kebijakannya akan membuka kembali kasus ini? Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan juga si Abu. Si Abu si karyawan tetap Magang. sekarang udah Tetap ya. jadi. Oh, kontrak dulu habis magang kontrak ya. Dua tapi apa? In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklik. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy, linknya ada di Deskripsi. Nyo. ya. Masih soal Jessica Wongso. Ini ada pengawalan yang membagongkan. Apa tuh? Jadi yang kemarin Bapak Benny Kaharman ternyata dia santai-santai kalem-kalem dia mengawal melalui jalur Komisi 3 DPR RI. Oke. Jadi ada kayak apa ya, seleksi Hakim Agung nih untuk Hakim Agung. Yang dia masukkan sama Pak Benny itu memasukkan materi Jessica sebagai apa ya, bahan untuk seleksi. Oh. Dalam arti kalau nggak salah ya tadi bacanya ya. Jadi ini adalah salah satu cara kalau misalkan ini oke, si Hakim Agung ada yang mengerti soal point of view yang ini. Nanti hitung-hitung ngebantu Pak Oto untuk mengajukan PK berikutnya atau apalah itu pokoknya Maya. Gokil. Maksudnya kayak diem-diem gue ngebantu, gue bisanya bantu dari Komisi 3 DPR dibantu. Iya, sesuai kapasitas lah. Betul. Terus ada beberapa video juga yang nanti kita play sama. Aku ngeliat postingan Pak Oto. Dia ada podcast bareng Kaisang. Aku mikir ini apa sekedar podcast, apa memang podcast lewat jalur anak presiden gitu. Biar ya selewat-selewat nyampe lah ke bapaknya gitu kali ya. Enggak tahu. Itu sebuah usaha yang dilakukan Pak Oto atau kayak gimana, sama ada dari bisa dibilang pakar hukum yang apa ya? Yang kayak menjelaskan ini itu kemungkinan kecil sih diproses lagi PK-nya. Tapi bisa dilakukan kalau netizen ini bergabung. Jadi ada apa ya? Ada faktor lain gitu. Nah itu faktor banyaknya netizen atau warga atau rakyat itu yang meminta ini dibuka gitu. Jadi itulah kali ya alasan Bang Hotman kenapa bilang gak ada jalan lain selain gerasi. Sedangkan kalau dari Pak Oto mungkin ngeliat potensi itu dan bilang untuk para netizen minta bantuan gitu. Jadi kasarnya kalau tanpa bantuan netizen nggak akan bisa up. Iya. Karena udah close atau kayak gimana gitu. Udah clear. Sekarang kita meluncur dulu yang pertama. Cus. Ninyo. Ya. Anggota Komisi 3 DPR RI ya, Benny Kaharman menguji kelayakan calon Hakim Agung Nur Ediono ya. Kemarin ya, Benny kemudian menyinggung kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso gitu. Secara langsung pengen tahu nih calon Hakim Agung point of view-nya seperti apa sih sama kasus Jessica Wongso gitu. Ya ini cara Pak Benny ya ibarat kata mengawal atau membantu kasus ini sesuai dengan kapasitas dia. Kita lihat ke videonya. Play. Saudara akan menjadi Hakim Agung kalau terpilih. Harapan publik Komisi 3 bisa menyeleksi dan memilih Hakim Agung yang bisa memenuhi apa yang menjadi harapan publik pada saat ini. Harapan publik pada saat ini mengacu pada keadaan sosial kita. Keadaan sosial kita adalah tidak adanya keadilan. Maka harapan publik kepada Komisi 3 adalah memilih Hakim Agung untuk memberikan keadilan kepada mereka yang merindukan itu. Namun kenyataannya yang Pak Ediono nanti kalau terpilih
yang Bapak hadapi saat ini adalah keadilan itu tidak berjalan di atas ruangan yang hampa. Keadilan itu ditentukan oleh uang. Maka orang bilang no money, no justice. Kan gitu. Ditentukan oleh uang, maka disebut no money, no justice. Keadaan yang kedua, keadilan juga ditentukan oleh tekanan publik yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Hinca Panjaitan. Keadilan kita ditentukan oleh publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica. Peradilan sesat. Maka no viral, no justice. Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Hanca. Sesat pikiran publik, sesat kita juga anggota DPR ini. Sesat juga hakim-hakimnya. Aduh. No viral, no justice. Aduh. Tapi juga tidak hanya no money, no justice. Yang terhormat Pak Arsul yang akan dilantik dalam waktu segera menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya no viral, no justice, tetapi no power juga, no justice. Bapak boleh punya uang banyak, Bapak boleh punya media-media sosial hantu belaulah, media akun-akun bursa gini kan. Tapi kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada itu keadilan, maka no justice, no power, no justice. Pedes banget. Tidak ada kuasa, tidak ada keadilan itu. Keadilan akan datang apabila ketiganya ada di satu tangan, di satu genggaman. Money, viral, dan power tadi ada di satu tangan. Itulah keadilan. Nanti Bapak kalau jadi hakim agung, itulah kenyataan yang Bapak akan hadapi. Kurang lebih kayak ngasih apa ya kalau yang aku tangkap ya? Kayak ngasih clue. Antara ada yang no money, ada yang bermoney, berpower, sama berviral. Nah ini salah satu contohnya, mungkin bisa jadi apa ya, debut pertama gitu ya Hakim Agung setelah dilantik gitu untuk membantu membuka kasus ini. Netizen mah apa ya, apapun hasilnya ya terima-terima aja, yang penting pengen lihat proses yang transparan dan masuk akal aja gitu. Karena kan dari yang persidangan 2016 tuh menurut netizen sekarang banyak kejanggalannya. Iya, setelah dilihat lagi jejak digitalnya, didukung dengan awalnya di-trigger sama Netflix, dicek lagi jejak digitalnya, ya kok banyak kejanggalan gitu netizen mah gitu. Makanya Pak Benny di sini menguji kelayakan calon hakim yang melalui case Jessica gitu. Cocok juga, cocok. Jadi kayak pelelangan, yuk yang mau ini apa namanya mecahin kasus ini, silakan ayo, lu kalau mau jadi hakim pecahin kasus nih gitu. Sama ini juga ya Mang, jadi kayak lebih ke ayo dong, misal mengingatkan kepada semua hakim-hakim gitu kan. Jadi kayak jangan cuman viral baru diproses gitu. Jangan cuma karena ada uang terus prosesnya jadi berat sebelah atau gimana. Ada power gitu. prosesnya berat sebelah gitu ya. Harus ya gitulah. Pembukaannya juga berat banget. Kita kasihkan next ya. Yo, di sini ada netizen yang ngepost, kenapa Jessica nggak datang ya katanya ya. Sedangkan di slide fotonya, saya datang kok untuk sahabat baik saya berani karena saya tidak berbuat apa-apa yang ditukan kepada saya. Jadi kan pada saat itu kan ada ininya kan, ada tuduhan kalau dia nggak datang. Nah ini ada fotonya. Iya yang ini bilang Hani ya kan, Hani siapa namanya? Sandy. Iya kalau nggak salah yang bilang Sandy kan?
yang bilang kenapa nggak berani datang kalau memang tidak bersalah gitu kan? Iya, ini ada fotonya. Kalau gitu ini siapa? Editan juga kali. Hah? Tapi hebatnya netizen yang nemu aja gitu. Iya. Kayak ini kan gak diminta Pak Oto untuk bantu klarifikasi. Netizen nyari dengan sukarela gitu, ngebuka Iya, benar. sendiri. Dan balik lagi, kalau dari netizen tuh menurut dia janggal gitu kan, ya dikorek sendiri sama netizen zaman sekarang mah gitu. Iya. Ini sampai diajakin gabung ke grup Kak, gabung ke grup chat kita Kak, aku DM ya. Wow. mungkin mengumpulkan orang-orang yang ada histori mencari bukti gitu kan. Yang mencari jejak digital. Jejak digital, iya digabung semuanya. Mantap netizen. Gila sampai ada grupnya ya. Iya. Gilaan. Seserius Netizen, itu. Kalian keren. Kita kasih ke next-nya. Yes. Nanyo, Ya. kita lengkap dulu ke Dr. Lita Gading. Dikonfirm juga sama wartawan ke Pak Oto. Bener gak sih kan mau make sure doang peran Ya. Dr. Lita pada saat kasus Jessica dulu. Ceki-ceki baca. Play. Dulu tuh kasusnya Jessica tuh yang ada yang namanya Lita Gading itu Bang, katanya dia itu yang psikolog forensik yang temannya Reza Indragiri. Kenapa? Yang mana? Ada yang namanya psikolog namanya Lita Gading yang katanya temannya Reza Indragiri, Lita satu Gading. tim. Oh iya. Psikolog. Oh, iya. Nah itu katanya sebenarnya ada uang tutup mulut atau gimana sih Bang untuk kasus Jessica ini, sempat ramai juga tuh Bang. Saya nggak tahu persis ya kalau Lita Gading. Mungkin tanya Lita Gading lah. Nanti kalau saya ngomong salah lagi nanti. Lagi uang tutup mulut kan, mulut siapa yang ditutup? Dengan apa ditutup, ya kan? Saya ngomong dengan makanan, dengan uang atau apa gitu kan? Saya tanya, yang kamu tahu siapa mulut siapa yang ditutup? Itu dulu baru saya mau ngomong. Kalau kamu berani ngomong siapa yang ditutup mulutnya, saya akan ngomong. Siapa yang ditutup? Tunggu, dari sekian baru statement awal 1 menit awal itu menunjukkan kalau Pak Oto benar-benar fokus di case ini dan dia sangat berhati-hati. Iya. Karena biasanya kan kalau kita lihat lawyer klarifikasi, kayak kita contohnya lawyer andalan ini aja lah, idola Indonesia gitu kan, Firdaus Wibowo, kayak dia sangat tidak berhati-hati. Iya, gitu. apa aja dia ngomong. Iya, ya kan? sangat serampangan Oh, gitu saya kan. tahu tuh, saya tahu gitu. Iya, kan. walaupun ada impact positif sama impact negatif ke case-nya gitu kan ya, tapi terkesan serampangan. Tapi kalau Pak Oto kayak pelan-pelan, hati-hati, kayak gue tuh bener-bener mau nge-clearin kasus ini gitu, terlihat Iya. keseriusannya gitu. Jadi kayak dia nggak sembarangan ngomong kayak yang dia nggak tahu, ya dia jawab nggak tahu gitu, daripada Berasumsi, dia, berasumsi ya. terus akhirnya blunder sendiri gitu. Bukan blunder sih, lebih ke ada celah nih yang bisa di counter gitu. Ya intinya mah bahasa sederhananya mah dia sangat berhati-hati dengan pertanyaan wartawan. Lanjut lagi. Lanjut. Saya tahu, tapi aku pengen kamu yang ngomong. Ayo. Oh tadi sebenarnya Abang ketahui gitu. Iya, dengar. Oke. Tapi untuk apa ya waktu itu ya katanya? Menurut Lita Gading, tutup mulut untuk apa? Supaya apa? Yang terbaru Supaya sih, kasus ini tidak terblow up sepertinya blow Bang. up, itu Tidak kira-kira terblow gitu up ya. lagi. Tidak, jadi supaya take down gitu semua gitu, kira-kira begitu. Kalau itu saya nggak tahu itu. Tapi sepenciuman Abang gimana? Masih nggak tahu. Ciuman. Nggak tahu kalau yang itu, yang saya tahu yang lain. Cuci tangan Pak Oto. Cuci tangan. Pak Oto seberapa optimis sih Iya. perkara Menang. Jessica ini sendiri akan bisa kembali digelar di mahkamah? Kalau itu ya, pertama kami lawyer kan tidak bisa berjanji. Sebagai lawyer tidak bisa menjanjikan kemenangan apapun kepada kliennya. Yang bisa dijanjikan oleh lawyer itu adalah best effort. Ya, best effort itu maksudnya adalah upaya terbaik yang kami lakukan. Itu yang bisa. Jadi kami akan berupaya sebaik mungkin, sekuat tenaga membuktikan bahwa Jessica tidak bersalah. Selebihnya hakimlah yang menentukan. Nah, iya. Ya, jadi yang kami janjikan itu. Karena yang menentukan Dan orang kami lain. janji bagaimana Iya, upaya yang kami lakukan. Sampai kemarin saya tidak nyangka saya pergi diundang oleh Universitas Maranatha. Ya,
acara justice talk gitu. Saya pikir yang datang itu hanya 15 orang, 20 orang itu diskusi biasa. Wah, ternyata 1.500 orang hadir di tempat itu, luar biasa. Nah, jadi rektor datang, dekan datang, penting-penting semua, dan 1.500 orang. Di YouTube ada itu, luar biasa, bisa dilihat. Nah, itulah yang menandakan bahwa memang masyarakat kita sudah merindukan keadilan. Ya. Jadi message saya, pesan saya hanya satu. Selain untuk memperjuangkan kepentingan Jessica, jangan sampai ini turun kembali. Makanya kita harus berhentikan ini. Kita hentikan. Kalau tidak, jangan sampai tunggu dulu. Jangan tunggu ketidakadilan ini terjadi pada diri kita, diri kalian. Jangan tunggu itu. Jangan kalau sudah saudara kita sudah kena baru kita ribut. Sebelum terjadi itu harus kita hentikan dari sekarang. Jadi si Pak Oto ngebawa dari dua sudut pandang. Yang pertama ya memang untuk membebaskan Jessica dan membuktikan Jessica tidak bersalah gitu. Yes. Yang kedua dia mau bawa untuk ya mungkin ini sambil kayak ngajak netizen bareng-bareng, yuk jangan sampai ini kejadian. Ya. Jadi ayo bantu itu, bantu pengawalan. Iya, jangan sampai kejadian lagi kayak gini gitu ya. Betul, jangan sampai kejadian lagi gitu, tolonglah. Ya balik lagi ke memperbaiki kualitas hukum. Tapi entah kenapa ya, walaupun aku awalnya kayak mikir aduh kayaknya agak sulit, tapi ngelihat tadi yang video Pak Beni gitu kan, yang ibarat kata menyeleksi gitu ya, uji kompetensi atau apapun itulah ya, untuk Hakim Agungnya gitu kan dengan perkara Jessica, biar apa ya sedikit banyak dia kayak ngebantu dari yang aku bilang dia kapasitasnya di Komisi 3 DPR. Apa yang bisa gue bantu dari kapasitas gue gitu kan. Kayak netizen kan, netizen cuma ngap-ngap doang, justru itu yang ngebantu. Netizen bertugas untuk memblow up ini, menjaga tetap di permukaan gitu kan. Nanti ada yang tugas ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Iya, jangan kira netizen nge-up doang nggak ada fungsinya ya. Justru itu berguna banget buat Pak Oto sendiri juga. Gini, dengan nge-up doang, ya nggak berarti ibaratnya konten-konten yang ada berhubungan sama ini viewsnya gede. Media-media otomatis akan ngejar ke arah situ juga. Betul. Karena kan media butuh viewer, ya nggak? Betul. Pasti gede. Dan nanti lama-lama nih semuanya akan terfokus ke sana. Apalagi kalau misalnya ini sampai PK-nya dibuka, benar-benar dibuka. Wah, itu kebayang lagi ya. sih. Stasiun TV misalkan atau media digital yang apa ya, menayangkan prosesnya secara live. Wah, pasti ramai tuh pada diskusi massal di situ. Betul. Ya walaupun ada juga buzzer-buzzer kontra gitu atau orang-orang netizen yang kontra gitu ya, it's okay, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Di komen bawah juga ada. Kita ke next ya. Terus. Ninyo, sebelum ke peran netizen untuk PK Jessica ini ada sedikit penjelasan dari Prof Kurniawan ya di konten Melek Hukum soal apa sih hubungannya polisi Aussie Australia dengan Jessica gitu, supaya tidak dihukum metong yang kemarin di-mention sama Bapak Edi kan pada saat minta maaf ya. Siapa? Apa hubungannya polisi Australia dengan Jessica agar tidak dihukum mati? Di Australia, warga negara tidak boleh dihukum mati. Nah, inilah kepentingan dari polisi Australia sehingga dia meminta kepada Edi Darmawan untuk tidak mengeluarkan bukti utama dalam kasus ini agar Jessica itu tidak dihukum mati. Jadi hubungannya adalah dalam rangka melindungi calon warga negaranya yang menurut Australia ini segera Jessica ini akan menjadi warga negara Australia. Itu juga penjelasan dari Edi Darmawan. Penjelasan dari Edi Darmawan yang dia sampaikan ulang. Aku pikir memang ada materi hukum khusus gitu yang bisa kita dapat. Kalau gini mah kita kemarin udah denger dari Pak Edi yang kalau kata Pak Oto, kalau saya sih nggak percaya gitu. Karena kan emang bisa hukum Indonesia diintervensi sama hukum luar negeri gitu kan. Hanya karena kalau kayak gitu, warga Aussie berbuat sebarbar-barbarnya di Indonesia, begitu dihukum nggak akan hukum metong. Iya. Iya nggak? Kan nggak kayak gitu sih kayaknya. Iya. Kayaknya mah ya. Suka mengagetkan sekali Bapak. Pikir materi hukum. Karena kebetulan aku tadi begitu baca judul, save dulu nanti kita react bareng-bareng biar sama-sama tahu bareng-bareng gitu. Iya. Ternyata ini mah quotes siapa Edi yang di quotes ulang gitu. Ya nggak Bu? Kita akan next ya. Just. Iya, menarik. Ini ada tanggapan dari Deolipa Yumara ya atas permintaan maaf Pak Edi kepada
Bapak Otto, iya. Jadi itu permintaan maafnya itu jadi pertanyaan besar yang ditanyain ke beberapa pengacara, beberapa orang-orang yang ibaratnya punya pengaruh sedikit-sedikit lah gitu ya. Ditanyain. Karena wartawan bingung. Maksudnya apa sih? Ditanya ke orang-orang, siapa tahu orang-orang ngerti kan? Iya. Ternyata banyak yang tidak ngerti. Kayak gimana beda aja Bima? Play. Meminta maaf kepada Pak Otto. Mungkin melihatnya seperti apa sih kan? Ayah Mirna tuh siapa tuh namanya? Pak Edi. Pak Edi ya, Pak Edi Salihin ya. Dia minta maaf pada Pak Otto. Kita juga nggak tahu tuh maksud dan tujuannya apa minta maaf. Karena orang kalau minta maaf kan tentunya selalu ada kesalahan. Nah kalau nggak ada kesalahan kan kita bertanya-tanya. Tapi permintaan maaf ini dasarnya apa? Nah, Kalau minta maaf tanpa dasar kan nggak masuk akal. Berarti bahwa saya minta maaf, tapi nggak masuk akal kalau nggak ada kesalahan. Atau pengen baik-baikan minta maaf tuh nggak masuk akal juga. Jadi secara alam bawah sadarnya atau alam nggak sadarnya tuh mungkin ada kesalahan sehingga dia minta maaf. Pasti ada sesuatu yang ditutupi dari permintaan maaf. Permintaan maaf ini selalu ada tujuan tidak terselubung maupun tujuan terselubung. Kalau tujuan tidak terselubung berarti kan meminta maaf karena ada suatu kesalahan yang faktualnya ada. Tapi kalau terselubung ini berarti dia minta maaf walaupun dia bilang tidak ada kesalahan, tapi sebenarnya ada kesalahan yang diumpetin. Nah, mungkin ada ketakutan dari Pak Edi Salihin ini terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak. Karena kan kalau dari wilayah Potos ini kan ada ribuan pengacara yang mau backup dia kan. Nah, kalau Pak Edi ini kemudian menyimpan sesuatu yang terselubung tadi, dia timbul kekhawatiran dan ketakutan. Gimana caranya dia melakukan langkah-langkah kolaborasi dengan lawan atau langkah-langkah perdamaian kan? Ya, adjustment dengan lawan ya, penyesuaian diri dengan lawan ya supaya nanti tidak berakibat fatal buat diri. Ini pasti ada sesuatu ganjelan yang terselubung. Nah, tapi ketika dia minta maaf, tentunya ada sesuatu yang terjadi di belakang layar. Ngerti. Ya sesuai dugaan kemarin netizen ya. Iya. Ketar-ketir. Apa ya? Kenapa banyak faktor gitu kan? Ini barusan tanggapan dari pengacara yang dikenal nggak ada takutnya juga Bang Deolipa ini ya. Tapi balik lagi, apapun itu karena permintaan maafnya kalau menurut Bang Deolipa itu kayak ngeblur. Lu minta maaf untuk apa? Maaf ya, saya tadi udah nginjek kaki bapak. Kan itu ada jelas alasannya gitu. Ini kan terselubung. Apa karena apa? Ya walaupun kalau kata Bang Otto, ya minta maaf tapi pasti ada buntutnya. Gitu. Ada buntutnya nih dia tuh selalu. Iya. Ya kalau yang aku tangkap sih kayak mungkin ya benar kata netizen, ketar-ketir karena dia minta maaf. Ya ternyata Pak Otto baik gitu. Mungkin lebih ke klarifikasi yang 7 tahun sebelumnya kan dia bilang, ya Otto tuh dikasih duit tuh gitu kan. Oh sampai yang kemarin yang podcast sama Pak Karni itu juga kan ngomong, iya dia banyak duitnya itu sampai jual rumah tuh buat bayar Otto gitu kan. Mungkin lebih ke sana. Tapi momen permintaan maaf itu terjadi setelah deklarasi tim aliansi advokat akan melaporkan ini. Iya. Ya mungkin secara bawah sadar gitu kan. Ya kalau memang ini mohon maaf kalau salah ya, memang misalkan terlibat kan kayak ketar-ketir juga. Waduh, ini mana ada peran gue, ini ada peran gue. Minta maaf dulu kali ya. Jadi misalkan pada suatu saat ada problem terjadi kayak enggak saya udah minta maaf kok via media gitu. Iya. Sesuai ya walaupun pasti akan jawaban klise seperti biasa. Maaf kita maafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut. Iya. Aduh, nih sekarang kita ke peran netizen. Untuk kasus Jessica ini seperti apa sih, ada penjelasan yang meluncur? Ninyo, ini bagus banget nih dari Binus TV Channel ya. Kasus Jessica Wongso ini syarat ajukan pengajuan kembali PK kali kedua ya. Ini ada dari Dr. Ahmad Sofian. Ceki people. Play. Dan publik ya, karena ini publik ada jutaan netizen yang ingin dibuka kembali kasus ini. Norma kita memang tidak memungkinkan itu, tetapi ini kan ada permintaan dari jutaan netizen. Ya, karena itu asas yang saya sebutkan tadi itu ya, bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar jika telah berkekuatan hukum tetap. Nah sekarang ini ada tren ini
Ada permintaan netizen ini. Apakah permintaan netizen ini tetap dianggap sebagai sampah oleh Mahkamah Agung, atau Mahkamah Agung dengan kebijakannya akan membuka kembali kasus ini? Nah, apakah itu ada? Bisa. Memang dari sisi KUHAP nggak bisa. Tetapi ini ada situasi kedaruratan yang dinilai oleh masyarakat, ada dugaan malah praktek dalam membuat putusan pengadilan. Kalau terjadi malah praktek dalam membuat putusan, apakah malah praktek ini mau kita biarkan saja karena kita ada asas res judicata pro veritate habetur. Apa tuh? Ya, yang menyatakan bahwa putusan hakim itu dianggap benar. Tetapi ternyata nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat, nah kan hakim harus melihat nilai keadilan. Nilai keadilan dalam masyarakat menyatakan putusan ini tidak benar. Nah, karena ini putusan tidak benar, kira-kira apa langkah yang bisa menguji satu keputusan yang tidak benar ini menurut masyarakat untuk diangkat kembali dan diperiksa kembali, apakah memungkinkan atau tidak? Nah, memang dari sisi hukum pidana formil tidak memungkinkan. Sehingga perlu ada terobosan, itu yang disebut dengan aliran hukum progresif untuk menilai satu asas ya yang putusan dianggap benar tadi, lalu ada asas putusan itu hakim harus dianggap benar, tetapi ternyata ada dugaan malah praktek dalam membuat putusan, baik yang dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan majelis PK Mahkamah Agung. Ya, memang upaya hukum, bukan upaya hukum ya, yang bisa dilakukan saat ini tinggallah gerasi. Tapi gerasi itu artinya Jessica harus mengakui. Ya. Jessica punya pandangan bahwa bukan dia pembunuhnya. Kalau dia mengajukan gerasi artinya dia mengakui, dan netizen nggak bisa bilang apa-apa lagi nih. Si Jessica-nya sudah. Orang udah mengakui. Nah, hingga sekarang dia tidak mengakui perbuatan itu. Dan dan netizen menilai apa yang disampaikan Jessica bahwa dia tidak mengakui perbuatan itu hingga sekarang itu dianggap sebagai nilai yang benar. Hakim gagal dalam menemukan kebenaran material dalam menyidangkan perkara Jessica. Yang ditemukan hanya kebenaran formil. Nah, dipotong dulu sampai sini. Iya kan tertulis kekuasaan di tangan rakyat gitu. Kalau aku sih mikirnya jangan ketika ada butuhnya aja gitu langsung kayak mau dengerin rakyat gitu. Kayak kan. apa contohnya tuh, Mang? Batuk. Jadi sekarang kalau kondisi kayak gini ketika rakyat bersuara berbondong-bondong banyak, ya memang kalau dari sudut pandang kontra akan bilang ya bisa aja itu kan pakai buzzer rame-rame buzzer oke. Cuman mau habis biaya berapa? Kurang lebih udah jalan 2 bulan loh. Iya. Segitu banyak. Ini kan apa ya? Dari kacamata orang-orang yang ngerti digital sosmed ini kan kelihatan ini organik. Profil orang yang komen-komen bukan yang postingnya 0 gambar telur enggak. Gambar telur. Iya, orang-orang aktif yang memang organik. Ini tuh udah 2 bulan loh. Betul. Kurang lebih 2 bulan loh ini. Iya, bisa dicek sendiri juga kan kalau misalnya buzzer itu kelihatan kok akunnya kayak gimana. Kelihatan ini organik gitu ya, makanya apa ya? Berarti ini keresahan bener-bener nih, bukan keresahan buzzer dari tim sebelah gitu, dari kubu sebelah gitu, kagak gitu. Nah ya mungkin itu yang tadi Dr. Ahmad Sofyan ini yang dia bilang kalau ini bisa ada apa ya, khusus karena sifatnya urgent gitu kan, harus ada terobosan baru gitu karena wah sekian banyak nih rakyat minta nih. Iya, dan lagi juga kalau misalnya buzzer, anggaplah buzzer ya, itu kayaknya nggak, aku bilang nggak mungkin. Kenapa? Salah satunya tuh karena banyak konten kreator itu juga menyuarakan itu gitu. Bukan cuman kalau apa ya? Ya salah satunya kayak beberapa di TikTok itu kan banyak kan yang TikTokers gitu kan, yang kayak konten kreator TikTok. Iya, konten kreator TikTok juga ngangkat kasus ini dengan opini mereka juga gitu. Kalau buzzer kan ya mungkin ya cuma di komen doang bisanya kan. Tidak muncul gitu. Tolonglah ya, coba lanjut lagi. Lanjut. Gitu kira-kira. Oke. Tadi kan kalau secara KUHP berarti sudah selesai ya Pak ya? Udah kecuali selesai. Gerasi pun harus Jessica harus mengakui kalau dia melakukan tindak pidana tersebut kan. Tapi
kira-kira apanya juga kita tunggu MA aja langkahnya bagaimana atau gimana nih Pak? Ya, paling memang pertama KAY akan merespon laporan tersebut dan KAY punya kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memeriksa setiap laporan dari masyarakat. Cuman bagaimana dengan putusan? Kalau itu kan hanya menilai, memeriksa hakim, ya putusannya nggak ada masalah, ya. Karena hakimnya, walaupun nanti akan pakai ajaran kausalitas, berarti hakimnya bermasalah, putusannya bermasalah. Ya. Lalu bagaimana menguji putusannya? Tidak ada media hukum lagi yang bisa menguji putusan itu. Tidak ada. Kalau saat ini, ya, sehingga memang perlu ada terobosan. Ya, apakah terobosan itu bisa dibuat melalui putusan, melalui peraturan Mahkamah Agung? Saya juga ragu. Kecuali nanti para ahli-ahli hukum bertemu. Ini loh netizen. Kita anggap netizen itu adalah masyarakat ya. Ini masyarakat loh yang menilai dan meminta kasus ini dibuka lagi. Hukumnya nggak bisa. Kira-kira bagaimana terobosan hukum terhadap situasi seperti ini? Ya. Nah, kan. Jadi jangan bilang netizen nggak penting, berisik doang gitu kan. Netizen kemakan film segala macam. Justru kalau kita dengerin tadi ya tanggapan dari Dr. Ahmad Sofyan ya. Kalau pengacaranya bergerak sendiri mau 3.000 berapa ribu tuh kayak nggak akan ada impact dari KUHAP, nggak masuk. Opsi terakhir cuma gerasi, bener kata yang Bang Hotman bilang gitu kan. Tapi berhubung ini banyak bantuan dorongan netizen sekian juta gitu, bisa dilihat konten-konten yang mengangkat case ini tuh banyak yang nontonnya, banyak yang ininya ikut komen, banyak yang berpartisipasi gitu netizen itu kan. Ya balik lagi yang kemarin yang itu ya Mang ya, yang katanya bisa mengajukan PK itu dengan apa sih, bukan alasan, dengan ketentuannya itu ya masyarakat gitu. Masyarakat kalau merasa ini belum adil ya masih bisa dibuka lagi gitu kan. Kalau aku sih pikirnya jangan kalau lagi ada baunya maunya dengerin rakyat gitu. Kalau giliran kayak gini pura-pura nggak denger gitu. Gitu gitu ya. Jadi buat netizen jangan bosan-bosan, udah 2 bulan gila. Ini kalau bayaran mau habis berapa? Ini kan organik, netizen memang apa namanya resah sendiri gitu kan dengan case seperti ini gitu. Karena bener juga kalau kata Bang Oto, kalau menimpa kalian gitu kan, ya jangan sampai ini menimpa kalian gitu. Mantap netizen, terus kompak. Kita ke nextnya. Nextnya ada Bang Oto yang warawiri podcast, berusaha tetap menaikkan ini di permukaan, dan sekarang podcast sama jalur orang dalam. Diposting sama akunnya Bang Oto sendiri ya, ada captionnya ya. Ternyata Mas Kaisang juga mengikuti kasus Jessica Wongso. Saksikan podcast Depan Pintu tentang kasus ini segera di YouTube channel Kaisang Pangarep by Gika hebat gitu ya. Ini bisa dilihat di komen sama Wirang Birawa. Mantap Om. Nah ini ya mungkin sedikit banyak ada obrolan gitu, kayak ya mungkin ya ibaratnya gini ya, bercandaan aku mah ya tadi sama Nyonyo gitu kayak ya tolong titipin ini ya pesan ke papa gitu, ke bapak gitu ya, siapa tahu di akhir jabatannya bisa memberikan tendangan-tendangan yang wadididau gitu ya. Titip salam buat bapak sehat ya, ibu sehat ya, gitu kali ya. Ya ibaratnya yang tadi kata Bang Oto bilang, best effort akan dilakukan oleh tim kuasa hukum gitu ya. Capek loh mereka. Banyak loh case yang ibaratnya terbengkalai gitu yang nggak bisa mereka ambil gitu kan demi case ini gitu kan. Bahkan demi menyuarakan keadilan. Bahkan sampai akhirnya ada yang terpaksa pakai Firdaus kemarin. Aduh kasihan aja sehari doang gitu ya. Tolonglah. Kita lihat komen-komennya. Ninyo, ada yang salfok nih ya, Pak Oto keren, cara pakai juga keren, super sopan. Nah ini Yohanko salfok sendal jepit yang Iya aku dipakai. juga salfok tadi. Malah merhatiin sendalnya. Karena gitu tadi aku lihat, iya Pak Oto keren banget. Maksudnya meskipun sopan tapi tetap trendy gitu kan. Kalau aku mah mikirin ini kira-kira impact apa yang terjadi ya setelah podcast ini. Malah mikirin sendal. Iya kan aku melihat terus lihat Pak Oto udah keren-keren, kenapa Kaisang pakai sendal jepit gitu. Atasnya kan udah rapih ya. Sendal jepit. Mungkin belum pakai, belum syuting gitu. Ini ada komentar lagi, Pak Oto semangat terus ya, semoga Tuhan selalu melindungi setiap langkah kaki menapak. Kayak Justice for Jessica Kumala Wongso. Kita nggak sabar nunggu nih apa yang diobrolin dan sama pengen penasaran juga nih point of view
Kaisang ya yang backupannya langsung RI1 kayak gimana terhadap gimana kasus ya? ini nih. Kalau begitu kita ke nextnya Nyoh. Nyoh. Ya. Karena kemarin banyak yang baca, aku baca komen banyak yang komen ini, kangen sama Pak Edi. Ya Rich. Kok Prof. ya? Edi? Oh Pak Edi siapa? Pak Edi Salihin. Nyoh, karena kemarin aku baca komen banyak yang kangen sama Pak Edi Salihin. Ini ada nih jejak digital, si paling paham situasi saat kejadian. Oke. Menjelaskan seakan-akan dia ada di situ. Emang boleh? Emang boleh. Ceki people. Play. Apa yang dilakukan Jessica saat itu adalah tindakan yang umum dilakukan banyak orang, namun tindakan tersebut telah didramatisasi dan disajikan seolah-olah merupakan bagian dari upaya Jessica untuk membunuh Mirna. Ada lagi lanjutannya? Nggak ada. Tapi, nah ini mari kita bandingkan dengan kesaksian Jessica sendiri di pengadilan. Tapi orang tersebut bilang, oh bayarnya di kasir gitu. Ya udah. Tapi saya nggak tahu kan kasirnya di mana. Pokoknya ya nanti dia antarkan ke kasir gitu. Ya udah. Tapi ternyata setelah dia main di komputer yang kecil-kecil itu, dia bukan jalan ke arah saya yang di depan bar, tapi dia muter ke belakang, ke arah mana lah nggak tahu, ke belakang. Jadi saya pikir oh iya apa kasirnya di situ atau bukan gitu. Saya liatin dia gitu kan, saya liatin dia. Jadi arah dia kemana saya ikuti. Lalu akhirnya dia pergi ke belakang, ke balik tembok. Terus dia lihat ke saya, dia kasih eye contact ke saya. Jadi saya pikir oh ya udah saya ikuti dia. Nah, jadi saya balik arah menuju ke pintu depan, ternyata ya saya buntutin dia. Akhirnya saya ketemu dia di kasir itu tersebut. Jadi memang saudara bertanya di mana membayarnya begitu? Saya tidak ingat tepatnya gimana, cuman seingat saya Marlon itu yang memegang saya punya bond. Oke. Langsung saudara bayar? Waktu di kasir, saya diberitahukan sama Marlon kalau yang beli satu gratis satu itu yang macamnya ini bukan yang saya pesan. Yang saya pesan diskon 20% katanya gitu. Saya pesan ini sama si Rangga. Oh iya, tunggu Bu. Tapi emang aku Salfok kenapa sih dia pakai apa itu namanya? Headset Bluetooth? Iya. Apa ada yang ngobrol? Enggak, mungkin lagi sambil dengerin. Gitu. Cuman kalau aku Salfoknya, the way dia menceritakan seperti dia ada di sana kan? Ya. Sedangkan apakah pertanyaannya emang boleh gitu kan yang bukan saksi mata ada di sana gitu? Sama. Atau dia sudah melihat CCTV-nya? Aku tadi mikirnya ke situ karena kayak apa dia udah nonton fullnya duluan? Iya. Gitu soalnya gini Nyo. The way dia menceritakan seperti kalau kita memang mau ngambil sudut pandang orang media ya, kayak sutradara lagi ngebrief talent-talentnya. Nanti lu begini ya, lu jalan begini, nanti yang ini masuk, ini masuk. Karena kan itu jatuhnya udah hafal banget gitu. Udah tahu dulu seperti apa gitu. Iya. Sama apakah boleh menceritakan sedetail ini dari sudut pandang Bapak Edi itu? Aku nggak tahu sih, maksudnya berhak nggak sih dia seperti itu menceritakan gitu. Ini kan jejak digitalnya ya. Pada saat itu nggak ada TikTok, belum digulung sama netizen tuh. Iya, aku langsung tadi begitu ngelihat begitu dia memperagakan gitu, kayak aku langsung nangkapnya, oh jangan-jangan dia nih udah lihat keseluruhan CCTV gitu duluan. Gilanya dia live view dari CCTV. Apa? Live view dari CCTV. Gilanya, tapi ini kan ya mohon maaf ini mah kadang memang kan suka berimajinasi terlalu liar. Jadi gitu. kayak ini ya drama Korea ya. Iya, jadi kayak dia memperhatikan. Oke, iya benar-benar. Makanya nempel banget gitu. Kalau misalkan yang diceritakan tadi benar gitu lah. Kalau misalkan ternyata enggak ya itu karangan doang ya berarti tidak live view ngelihat langsung gitu. Deg-degan. Kita kasih ke nextnya Nyo. Yes. Nih Nyo, kita tutup sebelum intermezzo ya, ada netizen yang bikin kompilasi ya. Tingkah lucu Jessica. Ada captionnya gula siapa ini tumpah manis banget. Kata sur Jeki people. Play. Tingkah lucu Jessica. Audionya kita mute karena lagu. Di kompilasi niat loh. Udah monyong-monyong. Dia sering banget monyong-monyong ya? Ya karena lama gak sih? Tuh, nyu. Dia. Apakah ini cikal bakal dark face gitu kan? Kan ini terjadi tahun 2016 gitu ya.
Tapi aku kalau ngeliat ini kadang kasihan juga isinya. Maksudnya dia kan dengan polosnya sampai di akhir putusan sampai yang ngomong berarti aku habis ini bisa pulang ya Pak gitu kan. Iya. Karena dari komentar netizen kan kenapa dia beranggapan seperti itu karena dia mikirnya dia tidak bersalah gitu kan. Jadi makanya kayak oh ya udah ini jalanin aja gitu kan. Cuman at the end kan putusannya malah 20 tahun, kaget gitu dia. Iya. Gila, netizen seniat ini ngasih dukungan gitu sampai dibikin kompilasi. Iya. Tapi yang menarik itu tuh kalau nggak salah ya info yang beredar katanya di lapas. Lo di penjara gitu kan. Jessica jadi pengajar bahasa Inggris gitu di sana gitu. Jadi ya mungkin kayak ya dia tidak semata-mata kayak gimana gitu ya habis rasanya digituin, itu tetap kayak ya apa yang bisa gue lakuin di sini gitu. Iya, terakhirnya iya. Ya gitu. biar nggak ini juga biar nggak stres juga kali ya. Ada komenan dari Jernih Gea, tolong kembalikan senyum kakak Jessica. Polos kakak Jessica saat itu padahal ujian hidupnya berat banget. Oke, langsung kita meluncur ke intermezzo sambil menunggu update-update info, terutama podcastnya Bang Oto sama Mas Kaisang ya. Ya. Apa sih yang diomongin penasaran? Jadi senapsaran. Sekarang intermezzo dulu Mejo. Yes. Ya, seperti biasa ada gibah keluarga yang dilakukan sebelum bobo. Oke. Ceki people. Play. Penasaran lagi ngomongin apa ini ya? Lucu banget lagi. Yang ini loh, kayak tertekan banget mukanya. Ini. Diem aja dia. Yang ngobrol tuh tiga kucing itu doang. Kayaknya ini lagi ngomongin Bang Oto nih kayaknya. Ya lucu. Semuanya lucu Mas. Gak boleh pilih salah satu. Nggak mau. Pilih salah satu. Nggak. 2. Nggak. 3. Nggak. 4. Nggak. 5. Ya. Bu, bisa-bisanya Bu di depan. Tuh ngambuk kan si Abu. Kita kasih nextnya. Terus. Woyong juga nggak mau kalah dong. Bisa diajak ngobrol. Ceki people. Play. Pagi ini ada yang resah guys, si Woyong tuh. Harusnya dia udah main di luar, cuma karena aku sakit kepala jadi dia belum bisa keluar guys. Temenin aku. Tuh, resah banget dia guys. Mau main ya? Mau. Bentar dulu. Mau. Bentar dulu ya. Kakak minum obat dulu ya. Oke? Soalnya pagi tuh banyak motor lewat gitu loh guys. Aku kalau biarin dia di luar tuh kepikiran gitu kalau pagi. Mau. Hah? Bentar, kakak minum obat dulu nih, buka jendela dulu ya. Pas reaksi Woyong, Abu fokus loh. Iya. Oke? Gak sabar. Bentar ya. Abu, kamu demen sama Woyong? Atau dia merasa nih ini sepertinya saingan terberat gua nih gitu. Iya kan. kali ya. Melihat ketangguhan si Woyong gitu. Tuh fokus banget. Udah Bu, udah. Dilihatin lagi. Udah cukup Abu. Ini ada kalau nggak salah cara Woyong melatih adiknya, pantesan barbar meluncur. Oh, cus. Ninyo, ada jejak digital cara Woyong melatih adiknya nih, ciki people. Play. Kah Oyen satu ini bisa disebut ringan tangan guys. Cuma jalan ngangkang gitu tuh. Dilatih terus tuh. Lu jangan ngumpet, lawan katanya. Apakah Oyen satu ini Duduk bisa ke disebut Depok nih. ringan tangan guys? Ngangkangnya nih. Abu udah jangan kebanyakan Woyong, kasihan si Abunya jadi fokus ke sana. Nggak apa-apa sih. Mau diapain? Bukan kucing beneran itu. Kucing beneran itu, gambar. Sabar, Kita kasih next ya, kasih next ya. Cus. Yo, ya. Lastnya ya demi kelancaran konten kita Santuy People, akhirnya Abu dikeluarin cemilannya lagi karena dia mau nyari di balik monitor. Iya. Disangkanya ngumpet di sana gitu. Emosi banget sama Woyong si Abu. Tahan Bu. Ini ada Meng lagi ngedot. Ceki People. Play. Ya Allah. Ini bisa jadi apa ya? Ya Allah, kakinya begitu lagi. Jadi apa ya namanya? Buat nge-healing gitu ya, ngeliat Meng ngedot begini. Lucu banget. Mana paunya mengkilat lah gitu. Ini. Ya Allah, dikasih paslin kayaknya Maya. Kita kasih ke nextnya Nyo. Ya. Lastnya ini kita lihat dari penerimaan murid baru sekolah Kim Woyong nih. Bisa dilihat mirip semua Ceki People. Play.
The next jagoan semua nih ya. Ini lagi bersiap katanya mau masuk penerimaan murid baru sekolah Kim Woyong. Biar ini apa namanya, harapan babu-babu dari pemilik kucing ini biar kucingnya jadi jagoan gitu, Jadi bisa preman melindungi kampung. areanya. Ini memang sekolah kursus preman kampung Oyen ya. Kim Woyong. Mana ya. oren semua lagi. Bener banget oren semua. Sekarang kita sepertinya udah harus ke Super Thanks Nyo. Oke, meluncur. Yuk Nyo. Yes. Super Thanks kita kali ada 5 Bu. Jajanmu ada 5 Bu. Kamu yang ngasih jajan kamu banyak kamu. Aduh. Gemes banget sama si Abu. Yang pertama kita buka dari Yulina Fauzia. Sikat. Buat snack Dede Abu biar tambah giat magangnya bantu nyomang. Susu Radio Santi, terima kasih. Sekarang udah diangkat jadi karyawan kontrak si Abu. Iya. Nih jadi Rangkom Puang. Salut sama Pak Beni ya. Wamenkumhamnya malah cengar-cengar. Kayak orang nggak ada salah ya. Giliran tipikor kalian pakai bawa-bawa HAM, giliran maling ayam lu main hantem. Indonesiaku dihancurkan oknum-oknum yang nggak cinta Pancasila ya. Salam dari Padang. Yang merasa tersinggung dengan komen gue silakan cari gue, alamat gue ada di email gue. Salam untuk Indonesia ya, Indonesia Raya semoga lebih baik ke depannya dan kembali bersinar ke Pancasila demi sejahtera anak bangsa. Maaf dikit nyolot mang, wassalam. Ini baru pemberani Santi People, pemberani dan tangguh. Next ya Cruella. Numpang lapaknya ya Kak Yuli. Halo Nyomang, long time no see nih. Semoga kalian sehat selalu ya. BTW Prof Edi muka tembok banget ya. Udah jadi tersangka masih berani menghadiri rapat. Parahnya masih ada aja yang ngebela. Dibilang tidak ada relevansinya. Kalau seandainya yang ikut rapat itu tersangka pembunuhan gimana? Masih boleh ikut rapat? Negara Konoha memang agak lain ya. Agak lain memang ya. Nextnya ada dari Viranto. Numpang Kak, asli waktu 2016 itu susah banget buat Jessica. Sebenarnya ada beberapa netizen yang sependapat dengan Dr. Lita, cuma zaman itu masih masif itu Facebook ya. Twitter belum terlalu ramai dan Facebook itu paling cuma 5% yang saya temui meragukan. Nah, iya balik lagi ke sosmednya gitu kan. Tentang kelaziman naruh paper bag di meja ya, itu paper bag isinya barang mahal, emang lazimnya kudu ditaruh di meja selain di atas. Iya kan parfum mahal apa skincare mahal gitu ya, itu tolonglah. Nextnya dari Koso. Bu Abu jajan nih, katanya sana tuh aku dipanggil Abu. Ayo dong Pak disalin nongol. Aku kangen suaramu yang keras itu katanya Maya. Kangen keblunderannya dari Candy Flossit. Kangen keblunderan si aki-aki cacing nggak muncul gitu kan. Nextnya dari Haibara. Lihat Abu jadi kangen Blue. Sabar nak, mama lagi nyari duit di negeri orang. Semangat terus buat Anabul ya, kita sama-sama nyari jajan buat Anabul. Next ada dari The Pisang Molen. Sikat. Semangat terus Nyomang dan Abu. Kontennya sangat menghibur dan bikin kecanduan. Terima kasih. Disambut sama Pulau Dewata. Makasih izin lapak biar suaraku terdengar ya. Mau tantang Nyomang coba berani nggak dibacain. DPR atau MPR itu kan sebenarnya perwakilan rakyat ya. Kalau yang mana lazimnya yang mewakili aspirasi dan pemikiran rakyat. Kalau ada anggota MPR atau DPR yang omongannya ditentang atau berlawanan sama mayoritas rakyat, bisa disuruh mundur aja nggak sih? Kurang tahu tuh prosedurnya. Atau anggota dewan itu hanya menyuarakan suara yang mana belum tentu suara rakyat. Mungkin aja itu demi kepentingan partai, bukan kepentingan rakyat ya. Secara sekarang rakyat punya platform buat bersuara bebas di media sosial. Yes. Yang mana kebanyakan bertentangan sama apa-apa yang sedang berjalan. Contoh kasus kopi cyanida ini atau kasus dugaan gratifikasi Prof Edi. Bener juga sih jadi pertanyaan. Jadi mewakili suara siapa? Tuan Nugroho, malam Kak Pisang Molen numpang lapaknya untuk berkomentar. Saya setuju banget nih sama Pak Beni Kahar. Saat sudah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, seharusnya dicopotlah posisinya sebagai Wamenkumham. Jangan mentang-mentang Wamenkumham, malah kebal hukum. Sudah saatnya keadilan dan kedaulatan dan keadilan kembali ke rakyat. Kok malah dikonter sama yang memimpin rapat sih? Anda sudah diberi berapa nih sama tersangka ya? Tunjukkan teruntuk Pak Oto Hasibuan dan tim. Semangat terus Pak Oto. Untuk Dr. Lita Gading saya turut prihatin karena dia berusaha speak up, malah dibungkam S2-nya. Udah jadi kepanjangan nih komentarnya. S3P aja buat semuanya. Ini Pulau Dewata udah lanjut ke Mayuda Pratama. Pak Beni, jangan takut sama Edi kacamata beda sebelah. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. BTW aku kemarin sakit terus harian ikut jihad jalur Twitter menyerang akun tentara Israel ya gitu ya. Hidup
Jetiden Julid Visabilah ya. Nggak Gak apa-apa apa-apa kan kan gitu. Ini makanya jangan macam-macam sama netizen Indonesia. Kalau dari ngumpul rame sosmed. Iya. Last of Us dari Lidiaman. Buat cemilannya Abu. Terima kasih, Bu. Sana bilang Cemilanmu. makasih Abu Gila. tuh, kamu ngemil mulu kamu mah. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah juga menonton. Sudah kasih jajan Oh iya, Abu. buat jajan Abu, Terima si kasih karyawan sudah- kontrak, dia tahu terima udah kasih. habis loh ini. Iya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di kamar seperti biasa Nyonya dan Mamang dan juga si karyawan kontrak Abu. dua teman kakak Cabut dulu dan ciao.